Assalamualaikum Bang Abdullah Hamawa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Apa kabar? Ihsan. Sehat Bang Dullah ini di Alhamdulillah negeri sehat. kita ini sandiwaranya nih luar biasa ini ya. Ada saja tiap minggu. Nah, kali ini sebuah kisah hukum kan kita sudah paham ya makfum lah. Beberapa menteri sebelumnya ada setidaknya empat lah yang saya ingat ya, Imam Nahrawi, Idrus Marham, Juliari Batubara, Edi Prabowo menjadi pasien tapi pasien KPK. Satu ini Kejagung dan belum lagi orang-orang yang tersandra sebelumnya. Nah, ketika Menteri Kominfo ini menjadi pesakitan di Kejaksaan Agung, ini beririsan karena hanya berapa bulan ini? 5 bulan tidak sampai tentang pencalonan presiden di depan mata. Apa yang Bang Abdullah Hamawa lihat? Belum lagi beberapa petinggi kita yang nampaknya semuanya punya cantolan-cantolan kepada kasus-kasus hukum. Apa yang terjadi sebenarnya? Sementara di KPK ini ada fenomena baru juga, Bang Dula. Nanti yang kedua tentang ikhtiar di Mahkamah Konstitusi yang petinggi-petingginya ingin diperpanjang. DPR bilang percepat aja. Belum lagi urusan putusan MK yang menunggu dua cerita, yang satu MA, yang satu MK. Yang MK ini menunggu di tertutup, terbuka atau hybrid. Ini lucu, ini kan menyangkut kepada daftar caleg DPR nanti akan ditarik lagi, usut-usut nanti mundur lagi ya. Nah, belum lagi yang PK ini yang urusan Partai Demokrat. Nah, 4 hal mungkin Bang Dula bisa memberikan pencerahan buat kita. Silakan Bang Dula, dimulai dari G Plate ini. Silakan Bang. Yang pertama soal menteri atau pejabat yang terlibat kasus korupsi. Pada umumnya itu kalau data di KPK itu menyangkut masalah gratifikasi. Jadi ketika saya masih di KPK itu 42 kasus yang ditangani KPK itu. Lalu? Yang saya terima dari teman-teman KPK itu 70%. Sementara setiap tahun APBN itu 30 bagi pengadaan barang dan jasa seluruh Indonesia. Nah, kalau hari ini 3.000 triliun APBN kita berarti ada sekitar 800 triliun yang itu dikorupsi oleh pejabat berkaitan pengadaan barang dan jasa. Nah, itulah kemudian mereka pejabat-pejabat itu baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif itu menerima hadiah yang kemudian dalam undang-undang tindak pidana korupsi disebut dengan gratifikasi. Sehingga gratifikasi itu tidak kemudian ditangkap langsung pada waktu, tapi bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun, baru kemudian mungkin ada lawan politik yang tinggi atau lawan politiknya nah itu baru kemudian dibocorkan atau dilaporkan ke KPK atau ke instansi yang lain. Nah, sekarang ini tinggal kurang lebih setahun lagi kita akan melakukan pemilu dan pilpres, jadi tahun politik, maka terjadilah proses saling jegal-menjegal seperti itu. Misalnya Ketua Umum Golkar, Ketua Umum PKB, Ketua Umum P3, Ketua Umum PAN, itu adalah istilah saya mereka yang statusnya rawat jalan KPK. Sehingga kalau misalnya macam-macam rawat nginap. Nah, rupanya kasus BPJS ya, Pak. Menko Info ini tidak ditangani oleh KPK, tapi ditangani oleh Kejaksaan Agung dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang KPK disebutkan kalau satu kasus itu sudah ditangani oleh satu penegak hukum, apa polisi, jaksa atau KPK, maka yang lain tidak boleh lagi ditangani. Cuma KPK punya kewenangan untuk mensupervisi atau mengkoordinasi supervisi. Jadi kalau ditangani oleh Kejaksaan Agung kasus korupsi itu tetap ada koordinasi dengan KPK atau supervisi dengan KPK. Nah, bisa saja kasus sudah berlarut-larut
Menko Info ini 2020 ya. baru kemudian ada barangkali sinyal atau petunjuk dari KPK untuk langsung diproses. Karena kemudian bisa dipahami ternyata Menko Info ini orang Nasdem. Nah, kita tahu bahwa ketika Ketua Nasdem Surya Paloh ketemu dengan Jokowi beberapa bulan lalu, kemudian kita lihat semacam perang psikologi di antara mereka yang kita tahu bahwa satu orang Aceh, satu orang Jawa, yang barangkali orang Aceh itu kurang memahami sinyal-sinyal dari orang Jawa. Kalau misalnya orang Jawa sebut dengan engge, itu tidak berarti bahwa setuju, karena di dalam adab tata cara bicara orang Jawa itu apa saja yang orang bicarakan itu lawan bicara itu engge begitu. Nah, saya khawatir Surya Paloh yang orang Aceh tidak memahami budaya Jawa itu, sehingga kemudian mungkin maksud Jokowi itu jangan kamu capreskan Anies. Tapi mungkin kemudian Surya Paloh tidak memahami maksud dari Jokowi itu, karena Jokowi mungkin dalam bahasa bersayap misalnya selalu Jokowi menggunakan istilah jangan gerusu-gerusu, jangan terburu-buru. Nah, itu kalau dalam bahasa orang Ambon atau orang Batak itu nggak boleh calonkan dia gitu. Tapi dalam bahasa Jawa itu jangan gerusu-gerusu seperti itu. Nah, 1 bulan 2 bulan sudah lewat itu, akhirnya kemudian ternyata Surya Paloh tetap juga seperti begitu, dan kemudian dilihat Anies seluruh Indonesia itu disambut seperti presiden begitu. Nah, akhirnya kemudian ya sudah kalau gitu. Jadi Mahfud MD itu juga kemudian terlanjur atau membocorkan bahwa ini ada soal politik. Padahal semestinya kan Mahfud MD nggak boleh bilang begitu, bahwa ini ada urusan politik apa lambat apa, nggak, sebenarnya nggak boleh ngomong begitu kan. Ya soal hukum saja, tidak ada urusan dengan politik seperti itu. Nah, jadi ini problem tahun politik yang kemudian digunakan untuk menghabisi lawan-lawan politik dengan menggunakan lembaga penegak hukum seperti itu. Itu satu soal Menko Info. Yang kedua soal MK. Sebenarnya MK itu juga secara institusi itu juga mereka sudah dapat gratifikasi, yaitu diperpanjang masa jabatan mereka sampai sekian tahun. Itu juga sebenarnya gratifikasi, hadiah. Jadi hadiah itu kan tidak hanya dalam bentuk uang, dalam bentuk jabatan, dalam bentuk aset, dalam bentuk saham, itu juga gratifikasi. Cuma karena KPK sekarang dipimpin oleh orang Jokowi, maka kemudian tidak dipersoalkan itu soal MK yang diperpanjang masa jabatannya. Apalagi ketua MK adalah adik ipar dari Jokowi seperti itu. Nah, soal MA yang PK dari Muldoko itu juga adalah persoalan yang dikaitkan dengan politik. Kenapa sudah berapa bulan baru Muldoko ajukan PK? Kenapa tidak tahun lalu dia ajukan PK? Karena dianggap Anies tidak dapat dukungan dari 3 partai untuk memenuhi persyaratan sebagai capres. Nah, setelah sudah pasti bahwa 3 partai sudah menetapkan Anies sebagai capres dan itu memenuhi persyaratan ketentuan undang-undang, yaitu Nasdem, PKS, dan Demokrat, baru kemudian ada ide untuk mengajukan PK oleh Muldoko ke Mahkamah Agung. Jadi maksudnya bagaimanapun dilakukan semua ganjalan, jegalan, dan apa saja untuk kemudian Anies tidak capres. Padahal ini ada yang lucu. Lucunya begini, Mas Ihsan. Hasil survei yang dilakukan oleh survei-survei apakah itu buzzer atau order atau apa, itu urutan pertama itu Ganjar, urutan kedua Prabowo, urutan ketiga Anies. Jadi kalau betul itu survei yang benar, kenapa takut kan Anies urutan ketiga? Jadi tidak apa-apa seperti itu.
Nah, ini yang selalu saya katakan kepada teman-teman wartawan bahwa ketika orang tidak pandai berenang, kemudian dia tenggelam, jatuh dari perahu kapal apa, maka dia akan melakukan apa saja untuk bisa kemudian bisa selamat. Ada pelampung yang dipunyai teman atau apa, bila perlu dia bunuh itu temannya untuk diambil pelampungnya atau siapa saja seperti itu. Jadi itu yang disebut dengan kepanikan. Jadi paniknya Jokowi, paniknya Menteri dan seterusnya, maka kemudian apa saja dilakukan. Nah, kenapa panik? Menteri-menteri yang dulu selesai masa jabatan dari Gus Dur, dari Habibie, dari Megawati, dari SB biasa saja. Terus kenapa sekarang kok panik sekali? Karena presiden-presiden yang lalu pada zaman reformasi ini dari Gus Dur sampai SB tidak ada persoalan yang terlalu melanggar undang-undang, peraturan, korupsinya tidak terlalu dahsyat seperti itu, sehingga demikian ketika mereka selesai masa jabatan ya relatif santai lah, relatif rileks seperti itu. Nah, hari ini rupanya banyak sekali yang dilakukan oleh pemerintah rezim ini sehingga kemudian panik. Belum anaknya, belum mantunya, belum lagi ini mau diajukan anaknya yang bungsu mau jadi wali kota di Depok. Nah, ini kan gila betul seperti itu. Soeharto itu 32 tahun berkuasa, tahun terakhir saya ingat di tahun 97 baru anaknya Tutut itu jadi menteri sosial. Saya hitung waktu itu cuma 2 bulan. 2 bulan jadi menteri, karena Soeharto lengser, maka otomatis. Nah, sebelumnya, 5 tahun sebelumnya itu dia jadi anggota MPR dari Golkar, dan itu anggota MPR kan itu ada penunjukan seperti itu. 32 tahun, baru periode terakhir beberapa bulan anaknya jadi menteri. Ini Jokowi baru 5 tahun, sudah anaknya jadi wali kota Solo dan dipaksa untuk calon PDIP yang akan jadi calon wali kota disuruh mundur supaya anaknya. Dan sekarang ini lagi diajukan lagi anaknya untuk di Depok wali kota. Di Depok ini sudah ada spanduk. Bapak tinggal di Depok ya, betul. Nah, seperti itu. Kemudian saya lihat diceritakan bahwa ada reaksi dari masyarakat, dipasang aja lagi spanduk lawan itu. Kami tolak Kaisang seperti ini. Kan luar biasa. Jadi belum IKN, belum kereta api cepat Jakarta Bandung dan proyek-proyek BPJS dan macam-macam. Jadi panik nanti kalau misalnya sudah selesai masa jabatan, teringiang-iang beberapa waktu lalu Presiden Korea Selatan ditangkap, Presiden Amerika Serikat ditangkap, mantan Presiden. Jadi itu yang membuat jadi panik. Nah, padahal kalau dia mau ya jantan saja, bla 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 bla, minta maaf, kemudian dikembalikan kerugian uang negara, berhenti secara terhormat, mungkin masyarakat akan berpikir ya sudahlah, dia sudah buat sesuatu yang dalam infrastruktur, meskipun dengan utang, sudah mengaku salah, mengundurkan diri dengan baik. Mungkin masyarakat Indonesia itu kan pemaaf. Orang-orang Indonesia itu kan pemaaf. Kemudian memori mereka pendek, jadi cepat lupa seperti itu. Nah, itu barangkali kisah. Kalau ini Bang, tambah cie satu lagi nih masalah KPK yang mau minta diperpanjang. Tapi orang DPR bilang diperpendek kan 4 tahun. Ini mau jadi 5 tahun. Ini gimana ini Bang sekarang? Jadi begini, pertama saya sendiri juga dari dulu di KPK satu periode pemerintahan itu 5 tahun, kenapa KPK 4 tahun? Itu juga terpikir dulu. Tapi tidak pernah ada keinginan saya atau teman-teman waktu di KPK untuk minta perpanjang menjadi 5 tahun, tidak ada. Tapi ini kan pemerintah yang sekarang ini luar biasa, yang tadi dikaitkan dengan kepanikan dan seterusnya, sehingga kenapa ada ini wakil ketua KPK Gufroneka memang bermasalah yang saya tahu dari teman-teman di KPK. Nah, kenapa? Karena kalau diperpanjang lagi maka presiden bisa diamankan, karena masa jabatan KPK ini kan sebenarnya kan terakhir pimpinan KPK. Ini tahun ini. Nah, kalau misalnya kemudian
pimpinan KPK yang baru ternyata memang orang bukan kelompok dari koalisi penguasa sekarang. Nah, bisa kemudian kasus anaknya yang dilaporkan Gibran itu bisa dibuka dan seterusnya. Karena itulah maka Gupro ini minta supaya kemudian diperpanjang 1 tahun lagi seperti itu, sehingga selesai masa jabatan Jokowi, baru kemudian KPK masih aman untuk menyelamatkan mereka, sehingga seperti demikian. Nah, padahal kan kalau undang-undang KPK belum diamandemen oleh Jokowi, orang di KPK itu paling tidak pengalaman pribadi saya sendiri tidak mau ke daerah kalau bukan karena pengabdian. Kenapa? Kalau kita ke daerah itu malah kita nombok biaya apa segala macam. Seperti itu. Sehingga dan begitu maka kalau orang masuk KPK itu bukan karena pengabdian, nggak mau mereka laksanakan tugas ke daerah dan seterusnya. Tapi karena pengabdian maka mereka melakukan apa sebetulnya. Nah, ini terbalik. KPK yang sekarang malah minta perpanjang seperti itu. Nah, jadi intinya kembali kepada persoalan politik untuk mempertahankan eksistensi presiden dan aparatnya, karena ada kasus buku merah dulu itu yang kemudian kalau ternyata itu bisa dibongkar lagi, maka kemudian Tito dengan presiden waktu itu mereka Polda Jaya dan Gubernur DKI bisa terbongkar kasus hukum merah, ada soal impor sapi dulu seperti itu. Nah, itu Mas Ihsan. Cerita nih, Terima kasih Bang Dullah. Hikmah Jumat Bang Dullah. Ini pendengar ingin dengar sebelum Bang Dullah ke mimbar Jumat hari ini. Apa hikmah yang bisa lebih adem disampaikan kepada pendengar dari seorang ulama bernama Abdullah Hamahua? Silakan Bang. itu ngeri-ngeri sedap itu istilah ulama itu ya, karena ini ulama tanggung jawabnya kan berat ini. Silakan Bang Dullah. Karena di dalam ulama itu kan plural, jamak dari alim. Alim itu orang yang takut kepada Allah. Dalam Al-Quran sebut yang orang yang paling takut kepada Allah itu adalah orang alim, orang yang berilmu. Maka plural menjadi ulama seperti itu. Nah, karena itu maka kita sekarang sudah akhir Syawal, sudah masuk Zulkaidah, dan kemudian beberapa pekan lagi orang akan berangkat haji. Maka kemudian saya menyarankan kepada para pendengar Radio Rasil yang anggota keluarganya mau berangkat atau kemudian dirinya sendiri berangkat, pertama siapkan diri untuk betul-betul pergi haji itu bukan wisata, bukan turis, tapi panggilan Allah. Sehingga demikian betul-betul membersihkan hati, kemudian persiapan untuk keluarga yang ditinggal, persiapan untuk selama di sana. Begitu juga yang punya anggota keluarga berangkat, supaya kemudian juga memberikan perhatian dalam bentuk doa, kesiapan, dan seterusnya. Nah, untuk itu maka kemudian barangkali menjelang haji nanti kita coba biasakan untuk nabung dari sekarang. Di masjid-masjid itu ada yang sistemnya kalau 1 ekor sapi itu 3 juta lebih, kalau tidak 1 orang, 7 orang kemudian 20 juta lebih itu. Nah, jadi bisa saja kemudian kita nabung dari sekarang. Ada masjid, ada panitia itu sistem nabung. Betul. Menyicil sampai kemudian bisa capai 3 juta lebih untuk 1 orang, kalau 1 ekor sapi seperti itu. Betul. Atau misalnya kalau kambing ya bisa 1 juta lebih atau 2 juta lebih. Kenapa? Karena Rasulullah itu betul-betul memperhatikan soal korban itu, karena pertama untuk membersihkan harta, kedua juga sebagai sikap apresiasi atau penghormatan, penghargaan kepada apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dengan anaknya Ismail, sebagai ganti atas ketaatan kepada Allah yang memerintahkan menyembelih anaknya. Maka kemudian dilakukan dengan ikhlas, maka Allah gantikan dengan kibas seperti itu. Jadi kalau kita mau melanjutkan pengorbanan kita
kehormatan kita kepada para nabi, para rasul sebelumnya, khususnya Ibrahim dan Ismail, maka cobalah kita melakukan korban. Kalau misalnya nanti tidak bisa kambing, tidak apa-apa. Apa namanya? Misalnya mungkin ayam untuk untuk di rumah waktu hari raya haji itu potong ayam saja, 1 ekor 2 ekor. Tapi niatnya seperti dalam konteks itu maka kemudian yang bagi sudah selesai Syawal dan kemudian sebelum haji, saya berharap bahwa bagaimana semangat Idul Fitri, kita kembali kepada suci, bersabar dan kemudian ikhlas, bersyukur, kemudian coba apa amalan kita pada waktu Ramadan, sholat tarawih kita buat dalam tahajud, kemudian saum Ramadan kita mulai dengan saum sunat, Senin, Kamis atau 13, 14, 15 Riyab, kemudian biasakan membaca Quran dan seterusnya, sehingga kita dekat hati dengan Quran, dekat jiwa dengan Quran, dekat berlaku dengan Quran, insyaallah kita dapat solusi daripada Quran kalau kita biasa bergaul dengan Quran setiap hari. Amin. Saya kira itu barangkali Mas Ihsan. Terima kasih Bang saran Dula. saya buat diri saya sendiri, bagaimana agar supaya dari tahun ke tahun, dari hari ke hari, kita tingkatkan kualitas keimanan dan kesolehan sosial kita. Makasih. Terima kasih Bang Dula. Terima kasih sampai Jumat mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.